Kalau aku secara personal mulai tertarik debat itu ketika kelas 1 SMA, waktu aku umur 15 tahun, dan itu tahun 2015. Nah, waktu itu tertariknya ya ketika ada demo ekskul gitu kan, terus mereka melakukan presentasi gitu-gitu. Nah, itu aku tertarik untuk ikut kegiatan itu, soalnya orang-orang yang debatnya terlihat berwibawa dan mereka keren karena pengetahuannya luas, kritis, dan waktu itu ya aku juga lagi ingin banget untuk memperluas pengetahuan umum gitu. Kalau aku ceritanya sama, nggak jauh beda dengan Sekar. Aku juga dulu pertama kali kenal sama debat itu kelas 10 SMA. Sama ceritanya pas itu lagi bingung cari ekskul apa, kan banyak ekskul di SMA, ada ekskul olimpiade, ekskul olahraga, ekskul musik. Terus pas perkenalan ekskul itu ada eksebisi debat dari senior aku. Terus aku tuh terpana lah melihat bagaimana mereka tuh bisa bahasa Inggrisnya lancar, mereka bisa menyampaikan argumen secara ringkas tapi juga secara kompleks dan dapat dimengerti oleh orang-orang yang mendengarkannya. Nah di situ aku mulai tertarik dan aku mulai terus ikut ekskul itu. Tapi ini bukan berarti bahwa kalau kalian mau ikut debat dan bagus di debat tidak harus mulai dari SMA. Kayak teman-teman kita yang kita sering latihan debat, mereka banyak yang baru masuk kuliah, baru masuk debat pas kuliah semester 1. Ada juga yang baru masuk semester 3 dan mereka juga mampu beradaptasi secara baik. Ini tergantung dengan kemauan dan kerja keras saja untuk bisa bagaimana caranya berdebat dengan baik dan benar. Di organisasi IDS UGM atau English Debating Society-nya UGM, itu adalah UKM yang emang tujuannya untuk proliferasi debat bahasa Inggris. Nah, di situ aku juga jadi bendahara. Nah, kesempatan yang aku dapatkan jadinya kayak bisa ikut lomba, terus bisa latihan-latihan debat, memperbaiki skill debatnya. Terus ada juga kesempatan untuk jadi juri perlombaan gitu. Sekalian juga kayak karena dapat kesempatan itu bisa jalan-jalan keluar kota, terus kayak ngeliat banyak kota-kota yang sebelumnya aku belum pernah kunjungi. Terus kalau sebagai bendahara di IDS UGM tuh aku juga dapat kesempatan untuk ya belajar mengatur, menyimpan uang dan juga memanage keperluan finansial dari organisasi. Iya, aku sama kayak Sekar juga. Aku juga bagian dari English Debating Society UGM. Kesempatan yang aku dapat banyak banget. Benar kita bisa ikut lomba sampai keluar kota, itu juga bisa jadi juri, bisa dapat uang hasil dapat menjuri itu, jadi lumayan untuk jadi uang jajan. Selain itu, aku kalau sekarang jadi bendahara, aku jadi kepala bagian research. Jadi aku yang mencari materi-materi debat terus membagikannya ke member-member supaya kita siap untuk bertarung di kompetisi-kompetisi selanjutnya karena kita sudah paham dengan materi yang harus kita pahami. Selain itu, aku juga terlibat di manajemen lomba tingkat nasional dan internasional. Tahun lalu itu IDS UGM juga diberi kesempatan untuk memanage lomba debat terbesar se-Asia. Jadi situ ya ada keperluan administrasinya, mengurus keperluan pesertanya dari semua penjuru Asia, terus juga ya mengatur bagaimana mereka debat, mereka nginep di mana, cateringnya. Nah itu juga memberikan aku skill untuk manajemen yang bagus selain debat dan juri itu. Pengaruhnya untuk pengembangan diri aku yang jelas aku jadi mengenal teamwork karena dalam debat kan pasti bentuknya tim, tidak hanya individu. Jadi itu selain mengenal teamwork juga kayak bagaimana kita tuh bisa mengevaluasi diri karena setiap habis ada perdebatan pasti ada diberikan evaluasinya apa yang kurang. Terus aku juga jadi lebih sportif dan bisa menerima kekalahan kayak gitu-gitu. Oh iya, sama selain itu karena ada critical thinking itu juga membantu aku menganalisis permasalahan di kuliah atau kayak misalnya tugas-tugas, jadi membantu aku banget buat bikin esai, paper, kayak gitu-gitu. Iya, aku juga setuju dengan target melatih kita untuk bisa teamwork. Terus kalau di kelas kita lebih knowledgeable, jadi kalau ditanya dosen kita lebih tahu bagaimana cara jawabnya.
kalau kita presentasi atau kita bikin paper di kelas, kita juga lebih gampang bikinnya karena kita udah tahu bagaimana cara menyusun argumen yang baik dan benar. Aku sendiri sebenarnya aku belajar bahasa Inggris secara otodidak. Jadi dulu aku tidak pernah les yang khusus untuk bahasa Inggris. Tapi waktu aku dari SD sampai SMA, aku ketika ada pelajaran bahasa Inggris, aku fokus banget di situ. Dan itu jadi salah satu cara aku untuk bisa kasih bahasa Inggris. Dan secara khusus untuk conversation, untuk menggunakan bahasa Inggris dalam percakapan sehari-hari, itu yang membantu banget adalah dengan kegiatan debat yang aku ikutin waktu SMA. Karena ya itu kan melatih kita untuk speak atau speech secara langsung dalam bahasa Inggris. Terus mungkin tips yang bisa aku berikan, salah satunya ya sering-sering melihat video atau film yang dalam bahasa Inggris, entah itu dengan subtitle atau tanpa subtitle. Yang jelas itu bisa bantu banget untuk memahami kosakata bahasa Inggris dan juga penggunaannya dalam conversation sehari-hari. Terus jangan takut juga untuk mencoba. Yang jelas yang terakhir ini yang paling penting, mungkin ada yang kayak aku pengen bisa bahasa Inggris tapi aku masih noob nih. Nah yang jelas kayak jangan pernah takut untuk mencoba, kayak semua itu pasti ada mulai dari nolnya. Kalau aku dulu, karena dulu bahasa Inggris aku parah banget, kayak aku nggak bisa otodidak sendiri. Aku sadar bahwa aku harus kelas bahasa Inggris, tapi menurut aku itu tidak sebeneficial kalau misalnya kita trying to learn bahasa Inggris by doing it. Jadi aku nonton film pakai subtitle bahasa Inggris, kan kalau ada vocabulary yang kita nggak tahu, kita akan lihat kamus, ya kita dapat vocabulary yang baru, kita bisa lebih paham dan lebih komprehensif lagi memahami bahasa Inggris. Terus juga baca novel bahasa Inggris, terus juga ngobrol sama teman. Jadi kayak in any single occasion that you can speak English on, kamu bisa terus-menerus memperbaiki apa yang kurang dari bahasa Inggris kamu. Jadi banyak banget caranya, yang penting jangan takut mencoba. Sering banget kalah pas lomba, dan itu pasti bikin mental down banget. Aku dulu juga pas SMA, aku pas pertama kali ikut debat itu aku nggak pernah menang. Butuh 9 lomba baru aku bisa menang, itu pun menangnya baru lomba regional. Nah, tapi dari aku mulai menang pertama itu aku mulai dapat confidence dan mulai itu lomba yang lebih tinggi seperti lomba nasional dan lomba internasional. Dan juga misalnya selama perlombaan itu pasti ada hal-hal yang bikin kalian merasa tidak confident. Misalnya kan di debat itu ada babak sebelum penyisihan dan ada babak penyisihan. Sebelum babak penyisihan kalau kalian kalah, kalian nggak langsung gugur, tapi ntar ada kalian mengumpulkan poin kemenangan. Nah, biasanya kalau misalnya udah kalah di babak-babak awal, kan pasti langsung down dan kebawa ya emosi dan perasaannya di babak selanjutnya. Jadi kayak bagaimana kalian bisa mengakali supaya nggak down, dengan cara konsultasi dengan coach misalnya, atau konsultasi dengan teman, jadi supporting system yang baik. Nah itu menurut aku penting. Menurut aku selain itu tantangannya adalah mungkin pas debat sama teman-teman di latihan atau sama teammate kita, itu sering banget ada konflik. Mereka membawa argumen apa, kita membawa argumen apa. Atau mungkin sama teman sparring partner, pas kita debat, kayak debatnya terlalu panas, terus mereka merasa ter-offend dengan apa yang kita katakan. Nah, menurut aku ya bagaimana kita menjalin interaksi dengan teman-teman supaya ya tetap baik-baik aja, itu harus diperhatikan. Kalau dari aku itu dulu. Setuju sih sama Sudi yang bilang kalau ya kalah lomba itu emang berat banget, soalnya kayak jadi insecure, jadi takut memulai lagi. Nah, jadi ya pinter-pinter meng-overcome itu. Dan juga kalau aku, selain kalah lomba, kesulitannya adalah kesulitan membagi waktu untuk latihan. Jadi kadang kalau misalnya kita punya banyak kesibukan, entah itu kuliah atau kayak organisasi lain, atau mungkin ya hal-hal ya kayak hal-hal personal gitu, kayak tapi kita juga harus meluangkan waktu untuk latihan, yang mana latihan itu durasi waktunya juga nggak sebentar, bisa 3-4 jam bahkan. Jadi kayak harus pintar-pintar memanage waktu. Gimana caranya juga kita harus ya mengerti skala prioritas, kayak apakah latihan ini sepenting apa sih, juga harus komitmen terhadap latihan. Jadi kayak nggak sering-sering bolos, nggak sering-sering izin. Sama mungkin dari aku yang terakhir adalah lawan yang berat.
kalau misalnya di perlombaan. Biasanya kayak bisa down banget nih kalau lawannya itu adalah debater yang udah terkenal, atau kayak mereka tuh kakak tingkat yang sudah kayak 2 tahun atau setahun di atas aku kayak gitu. Nah itu kayak bikin ada tekanan sendiri ketika lomba. Jadi ya kayak cara mengatasinya ya mungkin dengan kayak harus objektif nih, kayak oke, mereka setahun 2 tahun di atas aku, tapi bukan berarti aku tidak punya kesempatan untuk menang. Itu sih kalau dari aku. Kalau dari aku yang jelas, satu, jangan pernah takut mencoba itu nggak ada salahnya, dan gagal itu biasa. Semua orang kayak sehebat apapun mereka itu pasti pernah gagal, dan gagalnya itu nggak cuma sekali 2 kali, tapi mungkin bahkan sering banget. Jadi kayak jangan pernah takut mencoba, jangan pernah takut untuk gagal. Sama dari kegagalan itu jangan kayak cuman diambil sisi negatifnya aja, tapi juga evaluasi diri, kira-kira apa yang bisa aku perbaiki untuk kedepannya. Yang jelas semua orang tuh pasti bisa berkembang, jadi harus pintar-pintarnya evaluasi dan juga menggunakan bahan evaluasi itu untuk penampilan selanjutnya. Jadi ya gitu, jangan takut buat nyoba debat. Kalau dari aku mau bilang it's never too late for you to start, karena meskipun kalian nggak mulai dari SMA atau kalian nggak mulai dari tahun pertama kuliah, kalian tetap selalu ada kesempatan untuk berkembang. Sejauh kalian punya hard work dan komitmen yang tinggi, kalian pasti bisa melakukan itu. Dan selain itu aku juga mau bilang kalau misalnya kalian merasa bahwa bahasa Inggris aku nggak bagus, aku nggak punya critical thinking yang bagus, kalian nggak harus jago di semua hal, kalian nggak harus jago di critical thinking dan public speaking. Kalian bisa tahu di mana comparative advantage kalian. Kalau misalnya kalian bahasa Inggris nggak begitu bagus, kalian berarti yang harus dikembangin lagi adalah critical thinkingnya, karena itu menjadi comparative advantage kalian. Atau kalian kalau misalnya merasa bahwa aku nggak bisa mikir sebagus itu, ya berarti bahasa Inggris kalian yang harus kalian capitalize on. Nah, kalian tetap bisa berkembang selama kalian mencoba terus-menerus, meskipun kegagalan ada, jangan pernah menyerah.